Satu hal yang bikin Indonesia susah untuk bisa menjadi negara yang maju adalah karena masyarakatnya jauh lebih suka untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang konsumtif daripada yang sifatnya produktif. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, ada banyak banget orang yang terjebak pinjol misalnya. Ini contoh kasus, orang terjebak pinjol karena mereka pinjam uang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif seperti jalan-jalan, seperti beli handphone, beli baju, untuk nonton misalnya, untuk makan-makan, traktir teman dan segala macamnya, atau untuk kehidupan sehari-hari. Beli barang-barang yang branded misalnya, dan itu dilakukan dengan berhutang, tapi yang bayar utangnya diri kita sendiri atau si peminjamnya, tanpa adanya produktivitas yang lebih baik. Nah, ini yang jadi masalah. Gimana kalau kita sama-sama ngutang di pinjol, tapi kemudian kita menggunakan uang hasil pinjaman dari pinjol tadi untuk berinvestasi misalnya. Ada nggak sih orang yang minjem uang buat investasi? Saya yakin jawabannya hampir nggak ada. Kenapa? Karena kesadaran atau kemampuan yang rendah untuk sisi finansial. Ketika kemampuan finansial kita rendah, pengetahuan finansial kita tidak tinggi, kita tidak cerdas secara finansial, maka keputusan finansial yang kita ambil juga menjadi sangat buruk sekali. Sekarang gini, orang kaya itu juga utangnya banyak, tapi bedanya mereka berhutang untuk hal-hal yang produktif. Untuk apa mereka berhutang? Misalnya pengembangan bisnis, yang mana utangnya nanti itu yang bayarin adalah hasil dari bisnisnya. Saya kasih contoh. Orang-orang yang tidak cerdas secara finansial, mereka utang 10 juta. Yang mana utang 10 juta ini akan menghasilkan cicilan, anggaplah 1 juta. Ini contoh aja. Ngutang 10 juta dipakai buat beli handphone baru, di mana nanti si penghutang ini harus nyicil setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dia harus cicil tuh dari gajinya mungkin, atau nunggu mujizat dapat pinjaman lagi yang dia pakai untuk bayar pinjaman sebelumnya. Itu contoh yang real nyata, tapi itu contoh yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang kecerdasan finansialnya sangat rendah. Orang yang sukses, orang yang kecerdasan finansialnya tinggi, apa yang mereka lakukan? Mereka ngutang juga, ngutang 10 juta. Yang mana dari hutang 10 juta, itu akan menghasilkan cicilan 1 juta setiap bulannya. Tapi, mereka berhutang untuk mengembangkan bisnis. Mereka berhutang untuk berinvestasi. Mereka berhutang misalnya untuk mengirimkan timnya atau mengirimkan dirinya untuk belajar, untuk ikutan seminar, di mana seminar itu bisa memberikan mereka skill pengetahuan untuk meningkatkan bisnisnya, sehingga omset bisnisnya bisa meningkat 2 juta per bulan. Nah, dari 2 juta per bulan itu, 1 jutanya dipakai untuk bayar cicilan pinjamannya. Jadi, ketika seseorang meminjam uang dengan kecerdasan finansial yang tinggi, mereka akan gunakan pinjaman uangnya ini untuk hal-hal yang sifatnya produktif, untuk hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan cash flow mereka. Sehingga ketika cash flow-nya meningkat, yang terjadi adalah cash flow-nya bisa dipakai untuk bayar cicilan utangnya sampai lunas. Oke, tadi contohnya, pinjam 10 juta, bisa menghasilkan cash flow 2 juta, 1 jutanya dipakai untuk bayar cicilan, 1 juta sisanya untuk apa? Masuk kantong. Itulah yang cerdas. Nah, satu saat nanti, si cicilan 10 juta ini, si pinjaman 10 juta ini akan lunas. Pinjamannya lunas. Tapi cash flow-nya tetap 2 juta setiap bulannya. Karena tadi utangnya dipakai untuk yang produktif. Nah, dari yang tadinya cuma bisa mendapatkan net cash flow hanya 1 juta rupiah per bulan, tiba-tiba setelah hutangnya lunas jadilah 2 juta per bulan. Sehingga itulah yang menyebabkan orang kaya semakin kaya. Kenapa? Karena mereka cerdas secara finansial. Jadi orang kaya semakin kaya itu bukan karena mereka punya privilege, bukan karena mereka ngemplang pajak, bukan karena mereka
punya backingan investor, bukan itu, tapi karena mereka melakukan keputusan finansial yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak cerdas secara finansial. Sekarang saya kasih contoh yang banyak banget di lapangan. Kalau saya tanya misalnya, kamu punya uang 100 ribu, akan dipakai buat apa? Saya sering banget tanya kayak gini ke orang-orang random di jalan, terutama orang-orang yang nyamperin saya misalnya mau minta uang, orang minta. Saya tanya, kalau saya kasih kamu 100 ribu, itu akan dipakai buat apa? Ada yang bilang, saya mau pakai buat beli makanan, saya mau pakai untuk beli baju, saya mau pakai untuk isi ulang data, wah biar bisa chattingan. Saya mau pakai untuk pokoknya hal-hal sifatnya konsumtif. Hampir tidak ada yang mengatakan kalau saya punya uang, saya akan gunakan misalnya untuk belajar skill-skill yang bisa memberikan saya income lebih besar. Hampir nggak ada. Nah, saya kasih contoh. Misalnya contoh satu buku ini. Buku ini harganya hanya 100 ribu rupiah kurang. Dan kalau kamu beli di Shopee, kamu bisa pakai garis ongkir dan segala macamnya. Yang menarik adalah dari beli buku ini, kamu akan punya 69 strategi marketing dan branding yang kalau kamu pakai, yang kalau kamu praktekkan akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu, yang tentunya akan meningkatkan cash flowmu, akan bisa meningkatkan income-mu, penghasilan uangmu. Nah, permasalahannya adalah hampir sedikit sekali orang yang tertarik untuk invest leher ke atas. Yang mana padahal kalau mereka invest leher ke atas, skillnya, pengetahuannya ketika dipraktekkan itu akan bisa meningkatkan income-nya, penghasilannya. Dan dari peningkatan income penghasilan itu, mereka bisa berinvestasi. Ketika mereka berinvestasi, apa yang terjadi? Mereka punya aset yang bekerja, menghasilkan uang, bahkan ketika mereka lagi tidur dan mereka lagi berlibur. Ketika nantinya passive income atau hasil dari aset ini udah melebihi biaya hidup yang mereka inginkan, gaya hidup yang mereka inginkan, di sanalah yang namanya financial freedom. Jadi, financial freedom itu mulai dari mana? Mulai dari pemahaman bahwa kita harus bisa membangun passive income, berinvestasi membangun passive income, dan investasi hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki income yang besar, active income yang besar, sehingga kita bisa membeli aset-aset tersebut. Meningkatkan aktif income kita hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki skillnya. Kalau kita nggak punya skillnya, nggak punya pengetahuannya, nggak tahu bagaimana caranya berjualan misalnya, income kita segitu-segitu aja, atau bahkan nggak punya income sama sekali, itulah yang membuat akhirnya ya diri kita nggak maju-maju secara finansial. Ketika diri kita nggak maju-maju secara finansial, apa yang terjadi? Itulah yang menyebabkan Indonesia nggak akan bisa maju. Apalagi ditambah iklan-iklan yang beredar, pinjol-pinjol yang beredar, bahaya sekali ini. Itu selalu iming-imingnya adalah pengen jalan-jalan, berangkat dulu bayarnya nanti. Lalu kemudian pengen beli handphone, pengen beli HP, oh saya baru dapat pinjaman 80 juta, bisa buat beli handphone baru. Hampir tidak ada yang mengkampanyekan pinjam uang boleh, tapi untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Padahal kalau kita pinjam uang untuk yang produktif, kita nggak perlu takut. Mau pinjaman online, pinjaman offline, mau pinjaman apa, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ketika kita meminjam uang untuk hal yang produktif, yang membayar pinjamannya nanti, yang membayar cicilannya nanti adalah hasil dari apa yang kita beli yang sifatnya produktif, nanti itulah yang akan membayar pinjamannya. Sehingga itulah yang membuat, sekali lagi, orang kaya kenapa semakin kaya? Karena mereka memiliki kecerdasan finansial yang tinggi dan mereka melakukan keputusan-keputusan yang membuat mereka semakin baik, semakin mapan secara finansial. Oke, itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu mau beli buku ini, silakan kamu klik link yang nanti ada di bawah. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.